terima kasih sudah datang kembali ke Ngaji Rosso. Langsung aja Mas Riko. Jadi kali ini teman-teman kita akan mengelaborasi bagaimana sikap dan pandangan Mas Riko utama terkait dengan dulu itu kan kita kenal ada tokoh-tokoh yang dianggap sesat karena memusuhi agama, karena statement-statement dan pikirannya yang tidak sesuai dengan mainstream gitu Mas. Sebut aja misalnya ungkapan aku adalah kebenaran yang diucapkan oleh Al-Halaj gitu kan, yang kemudian membuat dirinya disalib, dan Siti Jenar juga waktu itu katanya dihukum mati gitu kan. Ceritanya kan seperti itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini Mas Riko, kalau semua eksistensi itu berasal dari satu sumber, bukankah setiap aku adalah pantulan dari kebenaran itu sendiri gitu? Nah, bagaimana Mas Riko melihat cerita ini gitu? Pandangannya seperti apa? Ya, cerita ya cuma sekedar cerita. Bahkan apa yang Mas Hendra ungkapkan sebagai label agama itu pun juga ekspresi dari kesadaran. Sama, yang dilabeli sebagai orang sesat juga ekspresi dari kesadaran. Al-Halaj juga kesadaran, orang-orang yang di dalam buku agama juga sama. Itu cuma kayak cerita seakan-akan kesadaran sedang berperan menjadi macam-macam makhluk, kemudian bertengkar satu sama lain. Betul enggak? Kalau kita mungkin ya selama ini kan belajar di Mas Riko belajar kesadaran gitu ya. Apakah kemudian sebenarnya posisi Al-Halaj dan Siti Jenar waktu itu sebenarnya dia sedang bukan merupakan ekspresi kesombongan, tapi lebih pada yang berbicara itu bukan lagi aku yang kecil atau aku yang pribadi, atau gimana Mas? Jadi ketika sadar, ketika kita ada sebagai kesadaran atau kosong, kemudian ekspresi, kemudian mereka berkata aku adalah ketuhanan atau aku adalah kesadaran, itu bukan tentang pribadinya, tapi tentang kesadarannya. Jadi bukan tentang pribadinya. Ketika mereka bilang aku adalah ketuhanan, ini akunya ini nggak ada aslinya. Jadi kata yang tepat itu bukan aku adalah ketuhanan, ya cuma ketuhanan. Makanya bahkan tidak bisa disebut. Makanya seperti di kaidah tahu ataupun sen nggak bisa disebut. Bahkan disebut tahu pun salah. Nah itu, makanya tidak bisa disebut. Bahkan ketika orang sadar kemudian ekspresinya aku adalah ketuhanan, itu pun bahkan adalah huruf yang salah. Ya kan? Oke. Makanya Rumi seringkali bilang satu-satunya terjemahan yang benar adalah keheningan. Ya udah diem aja. Tapi pada saat kemudian mereka berdua berkata yang jujur ya Mas Riko ya, mereka kan dihukum mati itu kan karena berkata yang jujur tentang pengalaman batin yang sebenarnya memang mereka berdua alami gitu ya. Nah, itu artinya kebenaran yang sejati atau kesadaran yang sejati itu membahayakan sebuah sistem, menggoyang segala bentuk otoritas, politik, agama, atau konsep tentang Tuhan yang dipahami mainstream sendiri, atau gimana? Jadi gini, orang-orang zaman dulu itu belum siap. Dan kata-katanya belum bagus. Ya kan? Nah kalau zaman sekarang kan nggak ada orang tercerahkan bilang aku adalah ketuhanan, nggak ada. Iya. Mereka ya cuma bilang ya aku adalah kesadaran. Itu kan kata yang lebih halus kan. Kata yang lebih bisa diterima. Dan orang akhirnya mau belajar. Nah ketika orang mau belajar dia baru tahu, oh ini toh. Nah akhirnya dia baru melangkah. Baru dia mengalami, akhirnya dia paham. Yang di orang-orang di masa lalu zaman dulu bilang aku adalah ketuhanan, oh ternyata sama. Esensinya ini sama. Nomenanya sama. Cuma sekarang kita pakai kata yang lebih bisa ditoleransi. Sehingga orang mulai bisa belajar pelan-pelan. Tapi kalau zaman sekarang kita tetap pakai kosakata aku adalah Allah, misal aku adalah Allah, atau aku adalah Tuhan yang Esa, ya sama aja hasilnya. Jadi itu. Jadi
semuanya ya ekspresi ketuhanan yang saling berkembang satu sama lain. Nah itu kan kayak penyesuaian kan dari zaman ke zaman. Jadi seperti halnya Astawakra dulu ya. Nah, Iya. Pilihan diksinya belum banyak Yes. seperti sekarang. makanya muridnya cuma satu, ya kan? Makanya pengikutnya cuma satu. Nah itu karena orang lain nggak apa ya sepaneng. Terus gimana, Mas Riko, caranya kita membedakan antara pernyataan aku adalah al-haq tadi ya, aku adalah kebenaran, aku adalah Tuhan itu tadi, itu sebagai bentuk pencerahan dan bentuk ego spiritual itu kadang kan itu bentuk ego spiritual yang menyamar menjadi cahaya. Kan tidak sedikit kan kita mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu dari guru-guru spiritual atau mursid-mursid ABC dan seterusnya gitu. Nah, caranya kita membedakan antara kesatuan dan keakuan yang memonopoli Tuhan itu gimana, Mas Riko? Aslinya yang tahu orangnya sendiri. Orangnya sendiri, Iya. orang luar nggak bisa. Nggak tahu. Kan itu ketika kita bilang aku adalah ketuhanan, kalau pikiran kita ramai ya berarti kita sedang ekspresinya di kemanusiaan kan. Berarti kita sedang mengekspresikan sisi kemanusiaan kita dengan bahasa aku adalah ketuhanan. Iya, Sama iya, aja. Jadi itu murni orangnya sendiri yang tahu. Nah kalau kita mulai belajar, mungkin ke orangnya kan mulai kena tanda-tandanya kan. Orangnya gimana atau gimana, nah itu. Tapi di sisi yang lain terkadang ketika kemudian kita belajar kepada guru spiritual, orang yang kita anggap suci, tetua-tetua di dalam agama masing-masing gitu kan, terkadang tuh logika kita tuh kadang protes juga gitu. Misal nih Mas, setelah saya hening, saya mendapatkan pencerahan, kayaknya memang mobilnya Mas Riko harus dipakai di komunitas kita ini untuk mempermudah perjuangan gitu. Atau mungkin dalam kasus yang lain misalnya setelah saya meditasi, saya melihat bayangan itu muncul nih, kayaknya hanya kamu yang bisa menolong masalah saya. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi dalam konteks, meskipun dulu saya belajar dari religi gitu ya, terus kemudian masuk ke hutan belantara spiritual gitu, ternyata sama juga Mas, gitu. Bagaimana ini Mas? Ya itu kan berarti dia belum bisa, ini loh intinya gini, intinya ketika orang meditasi kemudian masih ada fenomena, entah berupa gambaran ataupun berupa misal kita tidur kemudian lucid dream, kita anggap itu adalah wangsit, artinya kan kita berarti masih terjebak di objek tayangan kan, kita masih mengira itu adalah kebenaran, padahal kita harus sadar sebagai ruang dari semua tayangan itu. Nah ketika seorang yang mereka anggap suci kemudian yang orang tersebut ngomong, oh kemarin malam aku dapat tayangan ini, kayaknya mobilmu harus tak pakai, padahal itu kan cuma tayangan lewat doang dan bukan sebuah kebenaran, ya kan? Kecuali kalau kalian meditasi nggak ada tayangan, tiba-tiba teman kalian ngasih mobil, ini lo pakein buat kemana-kemana, itu oke lah. Tapi ketika kalian menginginkan sesuatu, kemudian mengutarakannya sebagai wangsit, ya itu berarti kita tersesat. Iya, sebelumnya sebenarnya secara logika aja dia udah tahu kalau orang yang di tayangannya dia tuh memang punya uang, ini bisa dimintai tolong gitu kan. Makanya sebenarnya. muncul tayangan itu. Tapi gini Mas, ada satu pernyataan yang menarik ketika kemudian Siti Jenar itu menolak sholat secara lahiriah, dan kalau nggak salah katanya sholatlah di dalam dirimu gitu. Dalam pandangan kesadaran nih, apakah semua ritual hanya bayangan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, atau pertemuan antara manusia dan keberadaan tanpa perantara? Dan di titik itu, apakah agama masih dibutuhkan atau justru menjadi pembatas atau penghalang kesadaran gitu? Gimana Mas Riko? Oke, jadi gini. Jadi yang kita perlu tahu itu adalah agama. Agama itu objek kan berarti kan.
sama kayak kursi, meja. Hanya saja objeknya berupa konsep, pemikiran, aturan yang harus dipatuhi dan lain-lain. Artinya itu adalah sama. Selagi itu objek berarti ekspresi dari kesadaran. Dan selama itu ada, berarti diizinkan oleh kesadaran itu ada. Oke? Oke. Jadi ini penting. Jadi ketika kalian hadir sebagai kesadaran, kalian tidak akan melawan agama apapun. Karena itu ekspresi dari kalian sendiri. Nah, kalau kalian menjelekkan agama A, B, C, berarti tersesat. Kalian sedang teridentifikasi dengan sosok pribadi yang merasa bebas. Bukan sebagai ruang di mana semua agama ada di dalam ruang tersebut. Jadi ini krusial sih. Jadi kebanyakan ketika orang mulai belajar spiritual, biasanya dia mulai membenci agama. Itu kan? Polanya biasanya gitu. Nah, itu biasanya kesalahan di situ. Karena kita tidak sadar bahwa agama pun itu semuanya itu termasuk di dalam ekspresi kesadaran. Jadi kesadaran itu lautan, ombaknya itu ya agama. Manusianya, kemudian hewannya, tumbuhannya, bangunannya, dan semuanya. Jadi tidak ada satupun di semesta ini yang patut ditolak. Ya dibiarin. Walaupun terkesan ini mengekang dan efeknya buruk, itu pasti bagi orang yang di sisi lain. Tapi di dalam orang yang di dalam organisasi itu ya dia mungkin ada yang merasa diuntungkan, ada yang diuntungkan beneran, ada yang mungkin rugi. It's okay lah. Tayangan kesadaran. Jadi ketika kita membenci sesuatu, apapun itulah, kita membenci agama tertentu atau kita membenci meja pun ya, kita nggak bisa mundur ke belakang. Akhirnya kita tidak bisa hadir sebagai kesadaran. Oke. Nah, berarti kan kesadaran itu kan dengan sendiri kita itu menyatu atau memposisikan diri sebagai ruang yang melingkupi segala sesuatu. Gitu. Dalam konsep Torikot itu, Mas, ajaran Torikoh itu, ada yang namanya wujud ketuhanan yang hakiki. Wujud ketuhanan yang hakiki itu mereka deskripsikan sebagai ini, Mas, yang sangat luas dan tidak terhingga ini gitu ya. Kita tahu kalau Mas Riko sering kan memberikan apa tuh namanya pernyataan-pernyataan yang ya awal-awal kita itu harus menjadi ruang buat perasaan dan pikiran kita yang kemudian nanti pelan-pelan secara bertahap kita akan jadi ruang bagi tubuh, kita akan jadi ruang bagi banyak orang dan kita akan membiarkan apa adanya karena kita benar-benar sudah jadi ruang bagi banyak orang, ada yang berperilaku gini gitu, kita akan biarkan mereka apa adanya dan lama-kelamaan kita akan menjadi ruang bagi apapun itu, bagi bumi, bagi rembulan, bagi matahari, bagi semuanya gitu. Nah, ada korelasi nggak, Mas? Ada titik temu nggak ketika kemudian dalam perspektif Torikot tadi, ketika kemudian kita senantiasa, ini tuh wujudnya Tuhan yang hakiki. Ya udah, aku mencoba untuk larut aja memposisikan diri sebagai ruang yang tanpa batas ini, ketidakterhinggaan ini. Itu gimana? Cukup menurut Mas Riko seperti apa? Gini, jika itu metode dipakai, kita akan rawan kena delusi. Jadi yang pertama, poin pentingnya adalah kita mampu menjadi ruang bagi pikiran dan perasaan dulu, itu dulu. Kalau kita nggak bisa jadi ruang bagi pikiran dan perasaan, buru-buru yang lebih luas, nggak mungkin, paham, ya kan? Karena kita udah nolak pikiran dan perasaan kita dulu, objek terdekatnya, gimana yang objek terjauh? Kita baru bisa mencintai orang lain kalau kita sudah mencintai pikiran dan perasaan apa adanya, ya kan? Itu. Jadi itu penting. Jadi kalau di bypass kita langsung berusaha meluaskan sampai ujung dunia, pasti delusi akhirnya. Untuk awal-awal latihan, mulai menjadi ruang bagi pikiran dan perasaan. Yang namanya ruang, ya menyaksikan dan menerima apa adanya, gitu ya, Mas ya? Betul. Oke. Cocok. Kan ada ini, Mas, ada satu pernyataan yang menarik ketika kemudian ada satu hal yang dimiliki manusia, tapi itu tidak dimiliki oleh kesadaran atau ketuhanan. Aku menyebutnya sebagai keterbatasan. Kesadaran nggak punya yang namanya keterbatasan. Limitation nggak punya. Nah, mungkin jangan-jangan ketuhanan itu ingin mengalami sebuah experience keterbatasan itu melalui
manusia gitu. Gimana kalau ada konsep seperti itu? Jadi benar. Jadi kalau di Buddha itu di Tao itu Tuhan sengaja bermimpi menjadi manusia. Jadi konsepnya sama. Oke. Jadi kesadaran sengaja bermain-main dalam wujud objek, entah itu manusia, hewan, binatang, dan semuanya dengan tujuan untuk mengalami dirinya sendiri dalam sebuah keterbatasan. Karena ada keterbatasan, akhirnya pengalamannya ini bisa fokus di satu sisi. Nah, ketika kita kembangkan lagi, berarti ada berbagai macam versi keterbatasan. Ada versi yang miskin, ada versi yang kaya, dan lain-lain. Nah, itu. Gampang kalau udah bisa sadar itu gampang. Oke. Jadi artinya bener ya katanya Mas Riko, sebenarnya ketuhanan tuh ngeprank aja ya. Kita itu kayak sandiwara, prank aja sebenarnya, hanya main-main gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks kita memahami kehidupan ini dalam konteks permainan gitu. Kadang permainan juga butuh serius gitu. Kita kan kadang misalnya kalau main Winning Eleven dulu gitu kan, tetap meskipun ini permainan tapi harus serius gitu. Itu gimana Mas Riko? Jadi ya bukan ketuhanan yang ngeprank kita ngeprank diri sendiri. Karena kita adalah ketuhanan. Oh, kita yang ngeprank diri sendiri. Iya kan? Iya. Kan gitu kan? Jadi intinya satu-satunya penyakit yang ada di dunia itu cuma satu, keseriusan. Ketika kita serius ya otomatis kita masuk sebagai objek. Lupa kalau kita adalah ruangnya atau layarnya. Iya. Nah, di situ intinya satu-satunya penyakit yang harus diwaspadai itu adalah penyakit keseriusan. Makanya ketika sama ngelihat ada orang yang suka guyon sama orang yang suka serius, sing masalahnya macam-macam, itu pasti orang yang suka serius. Entah masalah penyakit, entah masalah finansial, emosian, dan lain-lain. Untuk meminimalisir itu Mas, supaya kita nggak terlalu serius, gimana latihannya? Tips-tips lah barangkali dari Mas Riko apa yang mungkin... Banyakin ketawa. Kalau kalian susah ketawa ya coba belajar nonton film komedi lah. Atau kalian ketawa-ketawa kayak orang gila, nanti selera humor kalian lebih bagus lah. Itu penting itu. Lebih berdampak mana antara banyakin ketawa sama banyakin diam menyatu dengan keheningan gitu? Lebih efektif banyakin ketawa. Gitu? Yes, karena sampean nggak bisa diem kalau pikiran rame. Kalau pikiran sampean terlalu rame, itu diakibatkan karena sampean terlalu serius di ranah objek. Oke. Nah, ketika sampean terlalu serius, akhirnya sampean punya tujuan. Aku ingin mendiamkan pikiranku yang rame. Nah, padahal mekanisme dari pikiran itu rame. Jadi tidak pernah bisa didiamkan. Tapi yang mendengarkan pikiran itu selalu diam. Itu kenapa kemudian kalau kita baca pernyataan-pernyataannya Osho gitu ya Mas ya, selalu kemudian untuk menemukan perjalanan kesadaran harus no mind dulu gitu ya. Harus pikiran harus diem dulu gitu. Dan teknik untuk kemudian mendiamkan pikiran itu kan banyak gitu. Sebenarnya goals yang kemudian diharapkan ketika kemudian kita sering-sering membuat pikiran kita itu diam itu apa Mas Riko? Jadi gini, semua orang tercerahkan bilang tentang nomen. Dan ketika aku baca ataupun tonton videonya, ya definisi mereka benar. Tapi ketika sampai ke masyarakat, definisinya jadi salah, melenceng. Maksud dari mereka tentang nomen artinya bukanlah mendiamkan pikiran. Tapi jadilah ruang yang ada di belakang pikiran, yang meliputi semua pikiran. Contohnya gini, misal sampean ibaratnya satu gelas air lah, dimasukin sejumput garam, asin enggak? Asin kan? Kalau sampean satu dam? Enggak kan? Sama. Jadi ketika sampean mendengarkan pikiran sampean, berarti otomatis sampean mundur kan? Sebagai kesadaran. Nah, pelan-pelan ketika sampean mundur sebagai kesadaran, itu bukan pikirannya hilang. Volumenya jadi lebih rendah, makanya seakan-akan hening. Cuma padahal volumenya rendah, sampai ke mute. Rasanya nggak ada, tapi padahal ada. Jadi, nomen itu bukan tentang mendiamkan pikiran, tapi menyadari yang sedari awal sudah diam. Yang mendengarkan selalu diam.
Sampean bisa mendengarkan yang rame karena ada kontras. Ya kan? Kalau yang dengerin sama-sama rame, nggak mungkin punya kualitas pendengaran. Benar? Berarti yang dengerin selalu diam. Yang melihat berarti juga selalu diam. Makanya dia bisa melihat objek. Selalu ada kontras. Jadi berhenti menghentikan pikiran, karena itu hal percuma. Semakin kalian berusaha menghentikan pikiran, pikiran kalian semakin ramai. Harusnya cuma disaksikan aja. Disaksikan aja, didengerin, tanpa berusaha dilenyapkan. Tanpa berusaha melenyapkan pikiran itu meloncat ke sana kemari, ya sudah disaksikan, diterima aja gitu Wong ya. yang loncat-loncat bukan kalian. Oke. Ini menarik. Tapi kembali soal tadi ya, sama dengan halnya Siti Jenar dengan Al-Halaj, Osho pun juga demikian ya Mas Riko. Mereka menganggap Osho itu menolak agama dan aturan gitu. Jadi kan kalau dikomparasikan antara dulu sama sekarang kan kondisinya udah beda. Seolah-olah sekarang tuh sistem itu kesadaran tuh sudah bisa hidup berdampingan dengan sistem atau status quo dalam konteks keagamaan atau apa gitu. Mas Riko melihatnya hanya dari variabel diksi yang berubah aja yang banyak, atau mungkin ada variabel yang lainnya mungkin? Diksinya berubah. Nah itu penting. Yang kedua adalah manusianya mulai bertumbuh. Ada internet, ada macam-macam. Iya. Kemudian pikirannya mulai berkembang. Sehingga kan mencari. gini ya Mas Riko. Oh iya ya pantas. Kayak awal-awal dulu pertama di Ngaji Roso, Mas Riko kan kayak aneh gitu ya. Tapi lama-kelamaan kan muncul juga orang-orang yang lama-lama bisa diterima. Seperti itu mungkin barangkali ya. Oke. Jadi dikomparasikan dengan sana, oh iya kok nyambung ya, bener juga ya. Oh sesimpel itu ya berarti ya. Simpel hasilnya. Kitanya yang bikin ruwet. Jadi di samping diksinya berubah, manusianya sebenarnya juga bertumbuh gitu ya. Siap lah. Referensi makin banyak, ya apalagi era AI ini ya Mas Riko ya. Oke. Tapi kalau kita kan ada kelas letting in kan Mas Riko selama ini gitu. Apakah memang kelas letting in itu efektif untuk melatih kesadaran gitu? Atau kita ini sebenarnya kesadaran itu sudah ada sebelum kita belajar. Nah, ketika kemudian kita tahu, oh udah ada meskipun sebelum kita belajar, kesadaran itu sudah ada di dalam dirimu. Tapi kenapa kemudian masih perlu berlatih dan berlatih? Ikut kelas letting in, misalnya kayak teman-teman ya, nanti yang di Jogja tanggal 16 November ya. Teman-teman kemarin banyak yang tanya, kapan Mas Riko kelas offline nanti di Jogja. Oke Mas Riko, kembali ke pertanyaan saya tadi gitu. Kenapa kesadaran ini masih perlu dilatih terus-menerus gitu? Masih butuh metode yang paling pas, paling nyaman gitu. Padahal ia sebenarnya ya sudah fitrahnya kita di situ. Gimana Mas? Ya untuk latihan mengingat. Jadi bukan untuk latihan mencapai, tapi latihan mengingat. Latihan mengingat sama mencapai beda ya? Beda. Latihan mengingat, kalau mengingat ya? Kan berarti kita awalnya udah itu, cuma lupa. Jadi itu. Jadi sadar itu aslinya adalah latihan mengingat. Jadi semakin sering kalian ingat ya, semakin sering kalian ada di dalam kesadaran.